kemarin untuk apa pertemuan sebelumnya kita sampai pada bab apa kuatok itu ya, apa kok kuatok sih, tautologi, kontradiksi bersama ekuivalensi. Sekarang kita langsung lanjut ke halaman 74 yang tentang penarikan kesimpulan. Mbak Ria Yuliani. Ria Yuliani. Jadi nanti saat kita belajar untuk menarik kesimpulan itu sebenarnya sama saja dengan cara yang dilakukan sebelumnya. Tetapi yang harus di garis bawahi di sini, argumentasi itu akan mempunyai dua nilai, yaitu nilai benar atau nilai salah. Yang mana suatu argumentasi itu disebut sah atau valid apabila argumentasi itu mempunyai nilai benar. Jadi kalau semuanya apa ditarik kesimpulan itu, maka dia apa akan bernilai benar. Kemudian kalau dia bernilai salah, maka argumentasinya disebut tidak sah. Itu adalah poin yang harus diingat. Kemudian untuk membuktikan apakah nilai kebenaran itu sah atau tidak sah, yang harus dilakukan itu sama, yaitu dengan membuat tabel kebenaran yang sudah seperti kita lakukan sebelumnya. Mungkin kita ambil satu contoh saja ya, untuk untuk mengambil untuk menyimpulkan apakah nilai kebenaran itu benar apa salah. Kita ambil yang paling susah. Kalau yang di halaman 76 yang paling bawah itu apa? Yang perhatikan penegakan kesimpulan berikut yang halaman 76. P jika ada nanti ada pertanyaan, uh, kalau seandainya ada P jika oh iya, kemudian ingkaran terus kita suruh mengambil kesimpulan apakah dia di sini, jadi dia apakah dia ingkaran ingkaran P. Jadi untuk membuat tabel bilangan dari contoh ini, maka akan menjadi, kalau seandainya kita ada soal seperti ini halaman 76 Mbak Sri. Kalau ada soal seperti ini, maka apa itu kita akan membuatnya menjadi P. Jadi P itu adalah untuk yang di sini, yang hanya untuk kolom pertama. Kemudian untuk kolom pertama, kemudian untuk gabungan antara kolom 1 dan kolom 2 akan menjadi P kemudian dia dikonjungsi dengan ingkaran seperti ini. Jadi kalau seandainya ada dua pernyataan nilainya seperti ini, maka dia akan berubah menjadi P di implikasi kemudian dikonjungsi dengan Sedangkan untuk kesemuanya, kalau seandainya untuk mengambil kesimpulan terakhirnya, maka akan menjadi semuanya di sini yang pernyataan 1 dan 2 tadi ditulis lagi. P kemudian dia dikonjungsi dengan ingkaran kemudian dia akan diimplikasi kembali dengan ingkaran P. Untuk pengambilan penentuan bilangan di sini ini sudah paten Mbak ya. Jadi
kalau di bawahnya dia akan berubah menjadi konjungsi, kemudian kalau seandainya di kesimpulan di sini dia menjadi implikasi. Kemudian untuk membuat tabel kebenarannya berarti tetap seperti yang kemarin, akan ada beberapa langkah yang akan kita gunakan, yaitu di sini ada P, Q, lingkaran P dan lingkaran Pi. Berarti di tabel kebenarannya yang nanti juga akan ada P, ada Q, kemudian ada lingkaran P dan juga ada lingkaran Q. Itu adalah tabel kebenaran yang akan kita bikin. Kemudian selain bilangan-bilangan ini, nanti juga akan ada P diimplikasi dengan Q di sini. Kita tulis lagi, kemudian P diimplikasi dengan Q, kemudian dikonjungsi dengan lingkaran Q, dan yang terakhir adalah P diimplikasi dengan Q dikonjungsi dengan lingkaran Q, kemudian diimplikasi lagi dengan lingkaran P di sini. Jadi nanti kalau dihitung akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akan ada 7 tabel yang akan kita bikin. Oke. Sekarang sampai di sini kalau ada pertanyaan tanya langsung ya. Berarti di sini nanti akan ada 7 kotak yang akan kita bikin. Yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kotak yang akan kita bikin. Kotak yang pertama yaitu nilai P. Kemudian kotak yang kedua yaitu nilai Q. Yang ketiga akan bernilai lingkaran P. Kemudian yang ketiga akan bernilai lingkaran Q. Kemudian yang keempat adalah kotak P yang diimplikasi dengan Q. Kemudian ya, silakan Mbak. Silakan Mbak, mau tanya apa? Iya, jika tidak ada implikasi, enggak harus, enggak. Jadi yang kita tulis itu adalah adalah yang ada di itu, Mbak, yang sesuai dengan yang ditanyakan. Tetapi kalau seandainya, aduh, sebentar. Kalau seandainya ada kolom 1, kolom 2, berarti kan di sini ada pemisah kolom. Tandanya dia akan bimplikasi. Sorry, konjungsi. Kemudian kalau ada tanda seret di bawahnya di sini, berarti dia akan menjadi implikasi. Hanya itu aja. Jadi kalau kolom di sampingnya di sini, kalau memang nggak diperlukan nggak harus ditulis. Tergantung kebutuhannya, butuh apa enggak itu aja. Kalau memang nggak butuh ya udah nggak akan ditulis. Kemudian, aduh nggak muat. Di sini akan ada P, Hi, lingkaran P, lingkaran Hi, ada kolom P di implikasi dengan Hi, kemudian ada kolom P diimplikasi dengan Hi, kemudian dia dikonjungsi dengan lingkaran Hi, dan yang terakhir adalah ada P, taruh sini ya, dia nggak muat. P yang diimplikasi dengan Hi, kemudian dikonjungsi dengan lingkaran Hi, dan lagi diimplikasi dengan lingkaran P. Kemarin kita sudah belajar kalau seandainya ada P dan Hi,
Berarti nilai kebenarannya akan hanya ada 4, yaitu benar, benar, dan salah-salah untuk yang nilai P-nya. Untuk yang nilai I-nya apa? Ada yang ingat? Untuk yang nilai I-nya benar salah dan benar salah. Oke. Kemudian sekarang langkah yang kedua yaitu kita di kolom yang ketiga. Berarti dia untuk menentukan 4 dan 8. 4 dan 8 mana ya, Mbak ya? Sorry. Untuk menentukan 4 dan 8, maksudnya yang ini, yang nilai BBSS-nya ini. Menentukannya kan tergantung. Kalau dia hanya P dan Q, berarti dia hanya 4. Kalau ada P, H, R, berarti dia menjadi 8. Gitu aja. Berarti tergantung. Kalau dia cuma P dan Q, berarti hanya ada 4. Kalau P, H, R, berarti 8. 8 yang sudah kita contohkan kemarin. Kemudian di kolom ketiga di sini yaitu ingkaran dari P. Berarti yang kita lihat adalah nilai dari P-nya. Berarti ingkaran yaitu kebalikan. Jika dia benar, maka ingkarannya menjadi salah dan begitu juga sebaliknya. Kalau salah, maka ingkarannya akan menjadi benar. Di sini untuk P ingkarannya benar berarti apa? Ingkaran benar berarti salah, berarti di bawahnya juga akan bernilai salah, ya kan? Kemudian kalau ingkarannya salah di sini, dia akan bernilai benar. Berarti di sini kita tulis benar dan kemudian dia akan bernilai benar. Kemudian di kolom D4 ini adalah ingkaran dari Hi. Berarti kalau ingkaran dari Hi yang kita lihat adalah Hi-nya di sini. Berarti kalau kita lihat di sini ingkaran dari benar berarti dia salah. Kemudian kalau ingkaran dari salah berarti dia akan bernilai apa? Benar. Kemudian kalau ingkaran dari benar dia akan bernilai salah dan begitu juga sebaliknya. Ingkaran dari salah dia akan bernilai benar. Kemudian kita lanjut ke kolom P yang diimplikasi dengan Hi. Berarti yang akan kita lihat adalah nilai P dan nilai Hi. Berarti nilai 1 dan 2. Hanya 1 dan 2 aja yang kita lihat. Kalau seandainya kita pakai merah di sini, kuning di sini, berarti kan di sini. Aduh, sorry. Nilai 1 dan 2 aja yang kita lihat. Berarti kalau ada, kemarin kan kita ingat kalau implikasi itu semuanya akan bernilai benar kecuali jika benar disalahkan. Kalau B ke S berarti dia akan bernilai salah, tapi lainnya dia akan bernilai benar. Berarti di sini kalau ada benar kemudian dibenarkan, dia akan bernilai apa? Kalau ada benar dibenarkan, dia akan bernilai benar. Kemudian kalau ada benar disalahkan, dia akan bernilai apa? Nilai benar disalahkan, dia akan bernilai salah. Tadi kan sudah dibilang kalau benar yang salah semuanya benar kecuali kalau ada nilai benar disalahkan. Berarti kalau sekarang salah dibenarkan, dia akan bernilai apa? Salah dibenarkan, dia akan bernilai benar. Kemudian kalau ada salah disalahkan, dia akan bernilai apa? Kalau ada salah disalahkan, dia akan bernilai benar. Itu adalah untuk P yang diimplikasi dengan Hi. Kemudian selanjutnya adalah ini P diimplikasi dengan Hi, kemudian dia dikonjungsi dengan ingkaran Hi. Berarti kalau di sini, kalau seandainya ini kolom 1, 2, 3, 4, di sini kolom 5, berarti yang hanya kita lihat adalah kolom 5 dan kolom apa? Kolom berapa? Kalau ini P diimplikasi dengan Hi, kemudian dia dikonjungsi dengan ingkaran Hi, berarti yang kita lihat kolom 5 dan kolom
4. Lihatnya berarti dari 5 ke 4. Jadi ke sini, bukan dari 4 ke 5, tapi kebalikannya dari 5 ke 4. Kemarin kita ingat, berarti kalau konjungsi kemarin kan semuanya benar dan benar bernilai benar. Berarti yang lainnya dia akan bernilai salah. Ya kan? Berarti kalau ada pasangan benar dan benar saja dia yang akan bernilai benar. Yang lainnya dia akan bernilai salah. Di sini 5 dan 4. Berarti benar dan salah dia akan bernilai benar dan salah dia akan bernilai salah. Kemudian kalau ada salah dan benar dia akan bernilai apa? Salah dan benar akan bernilai salah juga. Kemudian kalau ada benar dan salah dia akan bernilai salah. Dan kalau ada yang terakhir benar dan benar dia akan bernilai benar. Itu adalah untuk nilai yang kolom ke-6. Sekarang kita lihat yang terakhir, yaitu kolom ke-7. Di sini kan kolom ke-7. Berarti yang akan kita lihat yaitu yang di dalam ini, kolom 6 ini, Mbak. Ya. Kolom 6 ini kalau mau menyelesaikan, berarti kan kita akan ada dua, di mana ada P yang implikasi dengan Hi. P diimplikasi itu di kolom apa? Di kolom 5, ya kan? P implikasi Hi berarti dia ada di kolom 5, ya kan? Kemudian sekarang ada ingkaran Hi di sini. Ingkaran Hi ada di kolom berapa? Ingkaran Hi kan di sini. Berarti dia ada di kolom 1, 2, 3, 4. Ini kan kolom 4. Kolom 5-nya dari mana? Yang P dikonjungsi Hi kolom 5, tapi yang ingkaran Hi dia ada di kolom 4. Berarti yang harus kita lihat adalah di kolom 5 dan kolom 4. Tandanya apa? Tandanya yaitu konjungsi atau tanda apa ini? Kayak dan ya. Jadi kalau ada kata konjungsi, di sini kan kemarin kita sudah bahas. Kalau seandainya ada konjungsi itu hanya ada nilai benar dan benar, dia akan bernilai benar, dan yang lainnya dia akan bernilai salah. Berarti di sini akan kita lihat, berarti yang hanya kita lihat yaitu kolom 5 dan kolom 4. Berarti hanya dua kolom ini yang kita lihat, 5 dan 4 di sini. Berarti satu-satu kita lihat benar dan salah, berarti dia akan bernilai salah. Kemudian ada salah dan benar, dia akan bernilai salah juga, karena bukan benar dan benar kan. Kalau ada benar dan salah, dia juga akan bernilai salah. Dan yang terakhir, kalau ada benar dan benar, dia akan bernilai benar. Itu adalah aturan untuk konjungsi. Jadi nilainya untuk kolom ke-6 di sini adalah salah, 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 benar. Sampai di sini paham? Oke, sekarang kita kalau sudah paham, kita lanjut ke kolom ke-7. Kolom ke-7 di sini. Kolom ke-7 di sini yang akan kita selesaikan adalah P diimplikasi dengan Hi, kemudian dia dikonjungsi dengan ingkaran Hi. Nilai ini kan sama dengan kolom 6, ya kan? P diimplikasi dengan Hi, kemudian dia dikonjungsi dengan ingkaran Hi, berarti dia 6. Kolom 6 maksudnya. Kemudian dia diimplikasi lagi dengan ingkaran P. Ingkaran P tadi apa? Ada di kolom ingkaran P ada di kolom berapa? Ingkaran P berarti dia akan ada di kolom 3. Jadi lihatnya nanti adalah kolom 6 dan kolom 3. Jangan kebalik. Lihatnya dari 6 ke 3. Sama. Pokoknya kalau yang di depan kolom apa itu yang dijadikan di depan, nggak boleh dibolak-balik. Kemudian kita kan sudah tahu kalau sekarang kolom 6 diimplikasikan dengan 3. Kalau ada implikasi tadi,
semua nilai akan bernilai benar kecuali kalau ada benar disalahkan. Kalau ada BS berarti dia bernilai salah, yang lainnya dia akan bernilai benar. Sekarang kita mulai satu-satu. Salah dan salah, dia akan bernilai apa? Salah dan salah dia akan bernilai salah. Kenapa? Salah dan salah dia akan bernilai apa? Sorry, salah dan salah. Tadi kan disebutkan semua nilai akan bernilai benar kecuali kalau ada benar disalahkan. Berarti kalau ada salah dan salah dia akan bernilai benar. Paham nggak ini? Yang masih menilai, yang masih apa? Menjawab salah, paham nggak? Oke. Jadi kan kalau bimplikasi, sorry, implikasi kan tandanya ini, panah ini, Mbak. Kalau nggak paham, coba buka halaman buku, halaman di modul. Sebentar, halaman berapa dia? Di modul dia halaman implikasi halaman 65, 65 paling bawah. Kalau ada P dan Q, semua nilai itu akan benar kecuali kolom kedua ada benar dan salah. Benar yang disalahkan itu berarti dia akan bernilai salah, yang lainnya dia akan bernilai benar, ya kan? Sama, itu juga berlaku untuk di sini. Kalau yang berarti di sini kan kita menggunakan kolom 6 dan kolom 3. Kalau seandainya ada benar, ada salah, disalahkan, itu berarti dia akan bernilai benar, ya kan? Kemudian yang kedua, kalau ada salah, disalahkan lagi, berarti dia akan bernilai benar. Kemudian yang ketiga yaitu kalau ada salah dibenarkan, dia akan bernilai apa? Salah dibenarkan dia akan bernilai benar. Tadi yang salah kan kalau ada benar disalahkan, tapi kalau ada salah dibenarkan dia tetap bernilai benar. Kemudian yang terakhir, jika ada benar dibenarkan dia akan bernilai benar. Ya kan? Kemudian dari semua jawaban di sini, ini nilai jawabannya adalah benar, benar semua kan? Berarti kalau di sini bisa diambil kesimpulan bahwa kesimpulannya dia adalah sah. Argumentasi ini disebut sah karena nilai kebenarannya dia selalu benar. Pahamkah sampai di sini atau ada pertanyaan? Oke. Ini, Mbak.
Sudah, Mbak Santinya sudah selesai nyatetnya. Oke, kita lanjut ya. Untuk masalah logika ini kita akhiri. Maksudnya kita lanjut ke bab selanjutnya. Kalau nanti ada pertanyaan selama di logika ini nggak apa-apa, nanti boleh ditanya atau boleh posting ke grup. Sekarang kita akan lanjut ke modul 5 yaitu trigonometri. Trigonometri ini mungkin akan sedikit lebih susah daripada apa? Logika. Kalau kita mengenal lingkaran, ini adalah lingkaran. Sudut lingkaran itu berapa? Ada yang tahu nggak sudut lingkaran berapa? Sudut li sudut lingkaran itu dia akan bernilai jeleknya akan bernilai 360 derajat. Kemudian untuk sudut setengah lingkaran, sebentar. Setengah lingkaran dia akan bernilai setengah dari 360. Berarti setengah dari 360 berarti dibagi 2 ya kan, akan bernilai 180. Itu ada yang perlu diketahui. Kemudian di sini kalau yang di halaman 81 ini kita akan disuruh membuktikan berapa sih pi radian itu. Sebenarnya di sini apa? Di sini kan kalau seandainya kita disuruh menilai, kalau kita mau tahu di sini itu diameter lingkaran. Kalau seandainya di sini ada A, kemudian ada sudut tengah ada B, kemudian di sini ada C. Sebentar tak ngabsen dulu. 60 Mbak. Oke. Jika di sini ada B, ada C, ada A, ada B, ada C, berarti jarak antara C dan A itu adalah diameter